informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 miliar. Waduh, dendanya 12 M, anjir. Cek tes, halo baik pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini. Selamat datang di channel Mamang 2. Biasa balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bay. Jadi gimana bay? Apakah kalian sudah muak dengan jokes KPPS? Ini sosmed gue tuh isinya kebanyakan jokes KPPS semua gitu bay. Apalagi di TikTok gitu ya. FYP-nya KPPS mulu gitu. Tapi tenang gitu ya, di video gue kali ini gue nggak bakal ngebahas tentang jokes KPPS gitu. Tapi kali ini tuh gue mau ngebahas salah satu kasus tentang Cegil. Jadi baik, di Semarang atau lebih tepatnya di Kabupaten Kendal, ada seorang wanita bernama Niken yang telah melakukan teror ke mantan tunangannya yang bernama Syahrul gitu ya, dengan cara melakukan orderan fiktif. Tidak tanggung-tanggung, total dari orderan fiktif yang dilakukan oleh si Niken mencapai 600 orderan gitu baik. Dimana 400 orderan fiktif ini berupa barang dan 200 orderan fiktifnya itu berupa jasa. Dan kegiatan tersebut tidak dilakukan dalam sehari, melainkan sudah Niken lakukan dari bulan September 2023 sampai dengan 2024 gitu. Jadi untuk lebih jelasnya kita setel ya video penangkapan si Niken. Dendam pernikahan dibatalkan, terkuak sosok wanita kirim 400 orderan fiktif ke rumah mantan di Kendala. NM, 22, seorang wanita asal Sawah Besar, Semarang, tak mampu membendung amarahnya kala mengetahui S23 membatalkan pernikahan mereka. Padahal, ia telah memberikan segalanya pada sang pujaan hati. Ia pun lantas mengirimkan teror berupa 400 orderan fiktif ke rumah S yang berada di Desa Karangayu, Cepirik, Kendala. NM menuturkan bahwa ide membuat orderan fiktif muncul karena hubungannya dengan mantan kekasihnya yang telah dirajut selama 3 tahun kandas tanpa alasan yang jelas. Wakapolres Kendala, Kompol Edi Sutrisno, menjelaskan bahwa kronologi kejadian dimulai pada tanggal 4 September tahun 2023, ketika pelapor menerima kiriman barang tanpa pesanan yang jelas, tetapi menggunakan data diri pelapor berupa foto KTP. Jenis barang yang dipesan meliputi material, mebel, elektronik, kendaraan bermotor, jasa angkutan, jasa sedot WC, dan sewa mobil rental. Hal tersebut dilakukan NM sejak bulan September tahun 2023 hingga Januari tahun 2024, sebanyak 400 barang dan 200 kendaraan jasa angkutan dikirim ke rumah dan tempat kerja S. Kejadian ini menyebabkan keonaran di tempat tinggal pelapor, membuat kegaduhan di media sosial, dan merugikan pelapor karena data dirinya digunakan oleh pelaku untuk melakukan orderan fiktif. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa handphone dan beberapa kartu SIM dari berbagai provider. NM dijerat dengan pasal 51 ayat 1, Jo pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 miliar. Waduh, dendanya 12 M, anjir. Wah, kacau sih ya. Dan motif si Niken ini melakukan hal tersebut kan gara-gara sakit hati gitu ya, karena kesuciannya sudah direnggut oleh si Syahrul gitu. Dan pernikahan mereka berdua yang seharusnya diadakan di bulan Oktober 2023 itu dibatalkan secara sepihak oleh si Syahrul gitu. Dan Niken ini juga menambahkan keterangan bahwa ketika dia lagi sakit gitu ya, si Syahrul ini memaksa si Niken untuk melayani nafsu bejatnya si Syahrul. Dan apabila si Niken ini menolak, si Syahrul itu langsung marah-marah gitu bay. Syahrul. Ya, dan gue mau berpendapat gitu ya bay. Mungkin pendapat gue ini juga bisa membuat gue diserang, tapi ya gue persilahkan buat kalian. Marilah kita berdiskusi di kolom komentar. Ini kan si Niken sama si Syahrul aslinya sudah berpacaran kurang lebih selama 3 tahun gitu ya. Dan ketika lo melakukan hal yang iya gitu ya, pasti sudah didasari suka sama suka dong. Kalau nggak suka, kenapa lu bisa jadian gitu ya sama pasangan lu ini? Dan gue tahu gitu, si Niken ini sakit hati sampai melakukan hal tersebut. Tapi di kasus ini yang kena imbasnya juga jadi cowok lagi gitu bay. Dan sampai video ini dibuat belum ada statement apa-apa gitu ya dari pihak keluarga si Syahrul. Kenapa pernikahannya bisa dibatalkan secara sepihak? Cuma kalau alasannya nggak jelas gitu ya,
Ya si Sahrul ini orangnya bangsat gitu bay, nggak bertanggung jawab. Ya dan gara-gara kasus ini, si Nekan ini mendapat ancaman hukuman pidana selama 12 tahun gitu bay, dan denda sebesar 12 miliar. Ini gue kasihan sama si Niken gitu ya. Gara-gara cowok tak berakal kayak si Sahrul, dia sampai dipidana. Ya dan inilah kenapa orang-orang tuh suka bilang kalau pacaran tuh merugikan wanita. Makanya buat kalian para wanita di luar sana, jangan pacaran gitu ya. Jaga kesucian kalian hanya untuk calon suami kalian nanti. Oke? Ya oke, next bye. Seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa beberapa bulan terakhir isu tentang retaknya rumah tangga konten kreator Ria Ricis itu memang lagi kurang menyenangkan ya. Namun akhirnya semua ini terjawab sudah gitu ya, karena pada tanggal 30 Januari 2024 Ria Ricis resmi melakukan gugatan perceraian terhadap Teuku Ryan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di mana Ria Ricis ini menuntut hak asuh anak dan nafkah terhadap Teuku Ryan gitu bay. Ya ini untuk lebih jelasnya kita dengar ya penjelasan dari Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu Ibu Taslima Cus. Kok kalau mengajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ada alasannya yang terdiri dari biasa ya, namanya dalil-dalil gugat atau gugat, alasan yang diajukan bahwa keduanya itu telah menikah, telah dikaruniai anak, sehingga anak itu memerlukan pengasuhan, memerlukan biaya hidup untuk pengasuhan. Itu alasannya. Alasan cerainya sendiri itu Alasan cerainya secara spesifik memang ada, tapi masih secara global, belum secara spesifik di lah gimana dah. Yang intinya mah bahwa antara penggugat dan penggugat itu telah terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan, dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai. Penggugat mengajukan ke pengadilan seorang anak itu memerlukan bimbingan, pengasuhan, pengayoman dan lain sebagainya, serta dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut, ya, agar jangan ke mana-mana, agar ke penggugat yang menjadi pengasuh anak tersebut. Serta penggugat juga mendalilkan bahwa dalam kehidupan mengasuh anak itu perlu biaya hidup. Dia juga mengajukan nafkah, hak asuh anak dan nafkah anak tersebut, seorang anak. Ya kurang lebih kayak gitu ya bay videonya. Cuma ini dari captionnya alasan Ria Ricis gugat cerai Teuku Ryan. Cuma dari isi videonya, sungguh keterangan dari ibu ini tuh tidak menjawab apa-apa gitu bay. Cuma yang mau gue komentar itu bukan masalah kasus perceraiannya gitu ya bay, melainkan tingkah laku netizen yang malah skeptis sama berita tentang perceraiannya Ria Ricis ini gitu bay. Dan ini juga ada cuitan gitu ya dari konten kreator yang bernama Kemal Palevi yang katanya nih mewakili isi hati para netizen gitu bay. Dan bahkan cuitan si Kemal Palevi ini tuh di retweet lagi gitu sama si Ria Ricis. Ya, nah kita baca cuitan dari Kemal Pahlevi. Vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum? Terus ini dibalas ya sama Ria Ricis. Kalau hidup kalian bahagia, alhamdulillah. Semoga ini tidak terjadi di kalian. Amin. Makasih Kemal, bahagia selalu. Nah dan ini tuh replyan dari cuitan si Kemal Pahlevi gitu ya. Sehari kemudian muncul konten, kami rujuk. Waduh. Sempat nge-lag kok perceraian dibikin vlog sih, dan sadar beberapa detik kemudian. Kalau udah tayang nanti gue taruh linknya di sini mal. Ini ada lagi nih komenannya ya, takutnya prank. Kayaknya nggak ada part-partan dah, mau dibikin trailer doang, full version ada di bioskop kesayangan Anda. Hargai orangnya seperti yang dia harapkan. Akankah masuk vlog? Ini komennya tuh pada skeptis sama kasus perceraian ini gitu baik. Ya dan setelah gue baca komenannya sih ya gue tahu gitu ya apa keresahan dari para netizen. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa Ria Ricis ini kan emang selalu melakukan konten daily vlog gitu ya bay. Bahkan ketika mohon maaf nih ya bapaknya Ria Ricis ini meninggal atau wafat,
si Ria Ricis ini tetap melakukan vlog gitu bay. Ya mungkin itu yang didasari kenapa orang-orang jadi skeptis gitu ya sama berita perceraiannya Ria Ricis. Ini contohnya ada komenan dari Putri Rina Septi. Sebenarnya semua orang mikir sama, tapi cuma Kemal doang yang mikir ngetik posting. Parah. Ini ada lagi dari Fauzan Haris. Bapaknya meninggal aja ngevlog, apalagi cuma cerai itu. Orang-orang itu pada skeptis gitu, bay. Ada lagi dari Albert Haryanto. Gak salah juga sih Kemal, soalnya sebelum-sebelumnya kontennya banyak yang gak bermutu. Kayak anak diajakin naik jet ski. Aduh, komen-komennya rada menyeramkan juga gitu ya. Cuma mungkin niatnya Ria Ricis kan bikin video vlog pas bapaknya meninggal atau wafat buat kenang-kenangan terakhir dia gitu bay bersama bapaknya ya. Ya kan kita sendiri nggak tahu gitu ya apa isi hati dari seseorang gitu bay. Ya oke lah bay, segitu aja video gua kali ini. Ya apapun keputusan Ria Ricis, semoga tidak ada penyesalan di akhir gitu ya bay. Dan buat kalian para wanita sekali lagi nih ya, jaga kehormatan kalian untuk calon suami kalian nanti. Karena pada hakikatnya pacaran tuh lebih banyak merugikan wanita gitu ya. Dan jika kalian sakit hati sama seseorang dan ingin balas dendamlah dengan cara membuat diri kalian tuh lebih bahagia tanpa orang tersebut. Ya oke, bye, Mamang Rahman cabut dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?